lumayan 15 menit, 10 menit. Kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji syukur ke Allah Rabbul Ghafur atas perkenan dan ridhanya pada hari ini kita semua dapat bertatap wajah bertemu muka dalam acara sidang pengesahan MPK Majelis Perwakilan Kelas SMA Al-Mu'awanah Cianjur masa bakti 2021-2022 sebagaimana telah dilantiknya pengurus MPK dan OSIS pada hari Senin 10 Januari 2022. Baru hari ini kita dapat melaksanakan yaitu sidang pengesahan tata tertib dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Juga program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS. Adapun rangkaian acara untuk sidang kali ini adalah yang pertama pembukaan sidang pleno pertama pengesahan tata tertib MPK. Sidang pleno kedua pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sidang pleno ketiga pengesahan program kerja OSIS dan sidang pleno keempat perubahan struktur SPK menjadi 3 komisi. Bahagia, berikut kita akan melaksanakan sidang pleno yang pertama pengesahan tata tertib dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno pertama pengesahan tata tertib MPK saya nyatakan resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia dan tamu kehormatan yang berbahagia, sesuai dengan kesepakatan bahwa tata tertib anggaran dasar dan lain sebagainya itu kita bentuk tim. Untuk itu tata tertib akan disampaikan oleh tim, atau untuk itu pengesahan tata tertib draftnya akan didampingi dan dibacakan oleh tim. Untuk membuka jadwal, yang pertama, satu pembukaan. Saya persilahkan kepada Bapak Suhendar. Sidang Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA Al-Mu'awanah Cianjur. Keputusan Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA Al-Mu'awanah Cianjur dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami peserta rapat Majelis Perwakilan Kelas yang telah merunding ketetapan tata tertib sidang MPK dan OSIS SMA Al-Mu'awanah Cianjur menimbang bahwa ketetapan tata tertib sidang MPK merupakan hasil musyawarah MPK masa bakti 2021-2022 dengan pembina masih perlu disempurnakan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/N 2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar di sekolah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Memperhatikan hasil rapat MPK dan OSIS pada tanggal 31 Januari 2022 menetapkan tata tertib sidang MPK dan OSIS SMA Al-Mu'awanah Cianjur, memutuskan menetapkan peraturan musyawarah tentang tata tertib MPK dan OSIS SMA Al-Mu'awanah Cianjur. Ketetapan tata tertib sidang MPK dan OSIS SMA Al-Mu'awanah Cianjur. Bab 1. Nama, waktu dan tempat. Pasal 1
Setiap rapat OSIS MPK disebut sidang MPK. Sebelum baik, setuju. Silakan. Pasal 2. Sidang MPK dilaksanakan setelah acara yang dilaksanakan selesai bertempat di kampus YPI Ilmu Cianjur atau sesuai tempat yang telah ditentukan dan disetujui bersama. Bagaimana? Setuju? Setuju. Bab 2. Fungsi, tugas, dan wewenang. Pasal 3. Fungsi. Sidang MPK merupakan kekuasaan tertinggi dalam OSIS. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan peserta sidang yang dilaksanakan oleh semua yang hadir. Setuju. Pasal 4. Tugas dan wewenang. Sidang MPK mempunyai tugas wewenang untuk 1. Membahas rancangan ADART organisasi bersama MPK dan OSIS yang berasal dari hak prakarsa dan inisiatif. 2. Menyusun dan mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MPK dan OSIS. 3. Menyusun program kerja OSIS SMA Muhammad Cianjur. 4. Menetapkan dan memutuskan hal-hal keorganisasian dan permusyawaratan yang bersifat resmi dan formal lainnya. 5. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan ADART dengan melalui sidang. 6. Meminta pertanggungjawaban pengurus MPK dan OSIS. Bagaimana dengan pasal 4? Setuju? Setuju. Bab 3. Pasal 7. Komisi. Bab 12 apakah disetujui? Bab 5. Ketentuan persidangan. Pasal 13. Jenis-jenis sidang. 1. Sidang pleno adalah sebuah forum persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang, pengurus MPK untuk memutuskan kesepakatan bersama. 2. Sidang paripurna adalah sebuah forum persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang, pengurus MPK untuk memutuskan kesepakatan bersama dari sidang-sidang sebelumnya. Misalnya, hasil sidang pleno, peserta sidang dalam hal ini tidak memiliki hak-hak yang dimilikinya. Sidang paripurna dilaksanakan sekali dalam 1 tahun masa bakti, yaitu pada penghujung masa jabatan. Apakah bab 5 disetujui? Pasal 14. Waktu persidangan. Waktu persidangan dapat dilaksanakan pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada, dengan mengambil tempat di kampus YPI Ilmu Cianjur atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan. Apakah setuju? Setuju. Pasal 15. Peserta sidang MPK. Peserta sidang MPK terdiri dari 1. Penasihat atau MPO, Majelis Bimbingan Organisasi, Kepala Sekolah YPI Ilmu Cianjur, Kepala Sekolah SMA Muhammad Cianjur, Wakil Kepala Kesiswaan, Pembina OSIS, Pembina MPK. 2. Pelaksana, pengurus MPK, pengurus OSIS. 3. Peserta dan pelaksana juga dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama sebelumnya. Bab 5 pasal 15 apakah disetujui? Setuju. Tempat, jenis, dan acara sidang, hari, tanggal, dan jam permulaan akhir jalannya sidang, ketua sidang dan sekretaris sidang menandatangani setelah disepakati. Apakah bab 5 pasal 19 disetujui? Bab 6. Aturan sidang. Pasal 20. Peserta sidang. Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peserta penuh. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam struktur kepengurusan MPK dan OSIS. 2. Peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang secara khusus atau pihak-pihak yang bukan anggota namun hadir dalam persidangan. Hak peserta penuh dalam persyaratan mengalami kebutuhan tentang forum, yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai ada keputusan dapat anggap sah. 7. Instruksi 2 kali ketukan, mensuasi atau mencabut kembali suasi dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk pagi, istirahat dan sebagainya, dan waktunya 2 kali 15 menit dan sebagainya. Pasal 23. Tata cara pembicaraan. 1.
ketertiban dan kelancaran persidangan yang pelaksanaan setiap hari. Tujuan menertibkan dan memberikan bukti untuk dilaporkan pada wali kelasnya. Ketiga, melaporkan siswa-siswi yang melanggar tata tertib pelaksanaan setiap hari pelajaran. Tujuan agar mendapatkan pembinaan untuk belajar disiplin. 2. 1. Menyiapkan peralatan upacara pelaksanaan sebelum acara dilaksanakan. Tujuan memudahkan pelaksanaan upacara dan tertatanya. Terima kasih pimpinan sidang. Saya kaget gitu ya. Saya menjelaskan apa? Seharusnya Teh Isan yang menjelaskan gitu, karena Teh Isan yang menyusun, menyambungi. Tetapi katanya tadi kata Gina, Intan yang menderita oleh orang apa maksudnya? Alhamdulillah ya bahwa semuanya berjalan lancar sampai dengan di penghujung. Tentu saja saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya, yang setulus-tulusnya kepada tim para demisioner yang telah menyusun seluruh materi sidang dari mulai tatib, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja dan perubahan struktur, dan juga support dari semua dewan guru yang membimbing. Sudah mulus di dalam tatib itu muncul komisi-komisi dan hendaknya ditambahkan di anggaran dasar nantinya. Silakan, bagaimana bagusnya. Lalu perubahan komisi dari 8 bidang. Yang pertama tentu saja cara membidiknya. Jadi tidak semua bidang menjadi bidang di MPK. Jadi 8 bidang yang ada di OSIS sebagai eksekutif. Karena gitu ya, MPK itu legislatif, sifatnya legislator. Ya. Kalau pengurus OSIS itu eksekutif. Apa itu legislatif? DPR, MPR-nya. Apa itu eksekutif? Pemerintahannya. Jadi OSIS itu adalah pemerintahannya yang melaksanakannya. Sedangkan MPK adalah yang menyidangkan, yang menyetujui segala macam termasuk budgeting. Anggaran-anggaran dasar OSIS harus disahkan oleh MPK. Gitu ya. Nah, di sana, karena anggota dari MPK itu tidak terpenuhi, maka apabila menjadi bidang ini akan kesulitan. Maka diperkecil, dipersempit menjadi bagian-bagian yang satu komisi A ini akan membidangi. Ya. Kalau di dalam laporan pertanggungjawaban nanti misalnya ketua OSIS menyampaikan seluruh program kegiatannya bla 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 gitu ya. Nah, nanti akan dibahas di dalam komisi. Komisi A membahas bagaimana mekanisme kerja dari pelaksanaan program itu. Bagaimana kurun 1 tahun itu dibahas ya, di bidangnya adalah di bidang organisasi dan administrasi. Ada ya.
wabarakatuh.